Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk pertemuan yang ke-6 di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Hari ini akan kita bahas untuk pertemuan ke-6 ya, yaitu uji multivariat dan metodologinya. Apa yang dimaksud dengan uji multivariat ya, dan bedanya di mana dengan uji multivariat? Saya jelaskan untuk pada slide selanjutnya. Ya, ini pengertian multivariat ya, pengertian multivariat. Dalam KBBI ya, multi berarti banyak atau lebih ya, sehingga pengertian multi itu banyak atau lebih. Variat dalam kata lain adalah suatu kombinasi dari variabel-variabel yang saling terkait. Sehingga nanti dalam hal ini analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan dalam jumlah lebih dari atau sama dengan 3 variabel. Sehingga di sini penekanannya adalah variabelnya itu jumlahnya lebih dari atau sama dengan 3. 3 terdiri dari apa? Minimal nanti ada 2 variabel terikat, ya ini ada 2 variabel terikat dan lebih dari 1 variabel bebas. Nah, inilah yang membedakan dengan univariat. Kalau univariat itu hanya memiliki satu variabel terikat, ya minimal satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Ya, sehingga kalau bedanya uni dan multi itu terletak pada variabel terikatnya ya. Biasanya kalau univariat itu hanya satu variabel terikat, tetapi kalau multi itu adalah lebih dari satu variabel terikat. Biasanya itu 2 variabel terikat. Tujuannya adalah agar dapat memahami data yang saling terkait satu dengan yang lain ya, satu dengan yang lain. Nah, berikut contoh, misalkan contoh judul penelitian multivariat ya. Di sini contohnya adalah eksperimen model pembelajaran PBL dan Jigsaw terhadap hasil belajar dan minat belajar. Di sini ditekankan ada hasil belajar ya dan juga minat belajar. Ya, sehingga di sini hasil belajar dan minat belajar kategorinya itu adalah variabel terikat. Ada 2 di sini. Karena ada 2, maka disarankan nanti kita menggunakan uji multivariat ya, uji multivariat. Di sini juga ada 2 variabel bebas, yaitu model pembelajaran ya, yang satu menggunakan PBL, yang satu menggunakan Jigsaw. Berarti eksperimen juga bisa menggunakan multi ya. Kalau minggu yang lalu eksperimen kita menggunakan uni, misalnya uji T ya, 2 kelompok. Tapi di sini juga bisa eksperimen menggunakan multi ya, tergantung dari berapa banyak variabel terikat yang kita gunakan ya. Ya, sehingga di sini eksperimen ya bisa menggunakan uni ataupun multi ya, tergantung dari berapa variabel terikat yang muncul dalam penelitian tersebut ya. Oke, itu untuk kira-kira penjelasan bedanya antara multi dan uni ya, univariat. Selanjutnya adalah ini kita langsung masuk pada ke contoh soal ya. Di sini perhatikan pada ujian matematika yang terdiri dari 2 bagian yaitu aljabar dan geometri, ingin diuji apakah rata aljabarnya 6,5 dan rata geometrinya adalah 7. 5 orang sebagai sampel dengan nilai mereka sebagai berikut ya. Ini sampelnya ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nilai aljabarnya masing-masing 7, 5, 5, 7, 6. Ini 6, 8, 6, 8, 7, 8 ya. Ini sampelnya. Jika variansi dan kovariansi populasi tidak diketahui dengan mengambil alfa 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Ya, di sini nanti ya langkah pertama kita akan cari dulu X1 barnya siapa di sini. Ini kan terikatnya ada 2 ya. Yang terikat 2 yaitu nilai aljabar. Ini terikat pertama ya, nilai aljabar. Terikat keduanya adalah nilai geometri. Ya, bebasnya apa Pak di sini? Bebasnya yaitu ini, ujian matematika ya. Ujian matematika ini karena yang mengakibatkan munculnya nilai aljabar dan juga nilai geometri, itu bebasnya ya.
Nah, jangan lupa nanti ya langkah pertama Anda cari X1 bar dulu. X1 bar itu rata-rata untuk nilai jabar, rata-rata sampel ini ya, ini rata-rata sampel. X2 bar rata-rata sampel untuk geometri ya. Nanti akan kita duga ya, apakah nanti rata-rata ini akan sama tidak dengan rata-rata populasi. Siapa rata populasi di sini? Yaitu aljabar itu nanti 6,5, geometri itu 7 ya. Jangan lupa ya, simbol untuk rata-rata populasi itu biasanya disimbolkan dengan mu ya. Ini mu berarti ini mu 2, yang ini adalah mu, ini mu 1 kan gitu ya. Itu mu 1. Ini mu 1. Oke ya. Langkah-langkahnya kira-kira seperti apa ya? Kita lanjutkan. Langkahnya adalah seperti ini ya. Anda buat H0 terlebih dahulu ya. Ini bukan tanda negatif ya, ini tidak ada, saya coret saja ini ya. Ini bukan tanda negatif, ini saya coret. H0, mu1, mu2 ya. Ini yang menunjukkan ada dua variabel terikat ya, mu1 sama mu2. Nanti yang bawahnya mu1, mu2 tidak sama dengan apa? Di soal tadi ya 6,5 ya, 6,5 ya untuk mu1, mu2-nya adalah untuk sebesar 7 ya, sebesar 7. Kemudian kita ambil nya adalah sebesar 0,05 di sini ya, ini sebesar 0,05. Kemudian statistik ujinya ya, yaitu n min p dikali t kuadrat dibagi dengan n min 1 kali p. Berdistribusi F, ya ini berdistribusi F dengan derajat kebebasan yaitu P, N min P. Ya, ini DK-nya ya, derajat kebebasannya adalah P, N min P. Biasanya P di sini itu merupakan banyaknya variabel terikat ya, itu P. Dengan N itu nanti banyaknya responden atau banyaknya siswa. Nah, kemudian ya ini tabel pembantu yang D ya, yang komputasi ini tabel pembantu ya, kita masukkan di sini aljabar, geometri, kemudian kita cari X1 kuadrat, kita cari X2 kuadrat, kita cari X1, X2 ya, diperoleh hasilnya ya seperti ini. Untuk X1 kuadrat ya. Kemudian kita cari juga X2 kuadrat ya, masing-masing dikuadratkan ya, saya rasa tidak masalah ya. Kemudian dicari X1 kali X2 ya, 7 kali 8, 56 dan seterusnya ya. Diperoleh seperti itu. Kemudian kita cari juga jumlahnya masing-masing ke bawah ya. Sigma masing-masing ke bawah. Untuk aljabar ya diperoleh 30, untuk geometri diperoleh 35, untuk sigma kuadrat 184, sigma X2 kuadrat 247, sigma X1 X2 212, bar 6 dan bar geometri 7. Ya, ini mungkin ada sedikit perubahan pada soal ya. Kalau tadi di soal ini 8, kita ubah jadi 7 ya. Ini nggak masalah ya. Yang penting nanti caranya seperti ini ya. Misalnya ada angka 7, 5, 5, 7, 6. Ini ada 8, 6, 7, 7, 7. Kita pakai ini aja ya. Kita duga apakah nanti dia ke sini ya. Apakah rata-rata sampelnya itu mendekati populasi yaitu 6 dan juga 7. Ya, di sini X1 bar ketemu 6 ya untuk aljabar, X2 bar ketemu 7 ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita cari ada SS1 ya. Ini variansi kovariansi dari masing-masing X1 dan X2. SS1 ya, ini dirumuskan X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dibagi N ya. Kita peroleh berapa di sini? Kita peroleh ini ya 184 dikurangi 30 kuadrat dibagi 5. Diperoleh hasilnya adalah 4 ya. Itu untuk SS1. Nah, SS2 ya, SS2 nanti sambil di modul dibuka untuk apa pengertian dari SS1 dan SS2. Ya, 247 dikurangi 35 kuadrat dibagi 5 ya, ketemu hasil adalah 2 ya, ketemu 2. SS12 ya. Ini 212 dikurangi 30 kali 35 dibagi 5, hasilnya adalah 2 juga ya, 2 juga. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya adalah setelah mencari SS1, SS2, SS12 ya, kita cari adalah SSCP
SSCP untuk mencari nanti matriks S ya. SSCP terdiri dari SS1 ini, SS12, SS21, SS2 ya, sehingga diperoleh ya, kita masukkan ya itu 4, 2, 2 dan 2 ya. Sehingga diperoleh matriks S adalah SSCP dibagi N-1. Ya, ini adalah seperempat. Dari mana? 5 kurangi 1 ya. Dikali 4, 2, 2, 2. Sehingga diperoleh matriks S adalah 1, 0,5, 0,5, 0,5 ya. Sehingga di sini S itu bentuknya adalah matriks ya. Saya ulangi, sini S bentuknya adalah matriks. Kemudian kita cari S inverse-nya. Dari mana S inverse? Ya, S inverse dari ini ya, seperdet A dari, nanti ini tandanya tinggal dibalik saja ya. Seperdet A itu seperdet A ya, ini 1 kali 0,5, 0,5 dikali 0,5. Belakang ini dibalik, ini yang tandanya dibalik ya, yang tandanya dibalik ya, seperti itu. Sehingga diperoleh nanti S inverse adalah bentuknya matriks ya, S adalah 1 per 0,25 kali 0,5 min 0,5 min 0,5 1 oleh matriks 2 min 2 min 2 4. Inilah matriks S inverse-nya ya, yang ini ya, ini matriks S inverse. Kemudian kita cari langkah selanjutnya adalah X bar min mu 0 ini ya, X bar min mu 0. Sehingga X barnya berapa? Ini 67 ya, ini 67. Ini mu 0-nya 6,57. Sehingga diperoleh X bar min mu 0 min 0,50 ya. Kemudian selanjutnya kita cari rumus T kuadrat. Supaya tadi masuk ke rumus tadi ya. N min 1 kali T kuadrat ya. T kuadrat sama dengan N kali X bar min mu 0 transpose dikali S inverse dikali X bar min mu 0. Sehingga diperoleh dalam hal ini 5, N-nya 5 dikali min 0,5 kali 0 dikali 2 min 2 min 2, 4 dikali min 0,5, 0. Sehingga nanti diperoleh T kuadrat itu adalah sebesar 2,5. Ini T kuadrat. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ya, ini dicari ke dalam rumus tadi ya. F observasi ya, ini atau F hitung bahasa lainnya ya. F hitung N min P dibagi N min 1 kali P dikali T kuadrat. 5 min 2. 5 banyaknya subjek tadi ya. 2. 2 itu adalah variabel terikat ya. 2 di sini terikatnya dibagi 5 min 1 kali 2 dikali 2,5. Ketemu 0,9375. Inilah F hitung atau F observasi. F observasi ini nanti kita kaitkan atau kita bandingkan dengan F tabel untuk menentukan keputusan hipotesisnya ya, apakah dia diterima ataupun ditolak. Nah, ini di sini ya, sehingga DK itu merupakan himpunan F di mana F lebih dari F 0,05 titik 2 2,3 ya, 2,3. P, N min P tadi ya, berarti P-nya 2, N min P-nya adalah 3. Sehingga diperoleh menggunakan tabel F ya. Tabel F horizontal ke kanan sebanyak 2, ya ke bawah ke 3, ya untuk 0,05 diperoleh 9,55 ya. Sehingga di sini ternyata F observasi ya. F observasi itu kurang dari ya, F observasi atau F hitung ya. F observasi atau F hitung itu kurang dari apa F tabel ya, ini F tabel ya itu, sehingga di sini F observasi kurang dari F tabel. Dengan kata lain apa yang terjadi, H0 diterima kan gitu loh, karena di sini F observasi kurang dari F tabel. Kalau F observasi lebih dari F tabel itu H0 ditolak. Kalau kita kembali ke hipotesis yang kita rumuskan tadi ya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar bahwa ujian tersebut rata aljabarnya sebesar 6,5 dan rata geometrinya sebesar 7 ya. Benar ya, disimpulkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,5 dan geometrinya sebesar 7 ya. Itu ya untuk contoh bagaimana penerapan uji multivariat dalam suatu penelitian pendidikan ya. Untuk
Nanti yang lain bisa dipelajari di modul yang saya kirimkan di Elijo. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.